أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Dan kesehatan yang kita miliki sehingga kita dapat duduk di majelis yang mulia ini di dalam bulan yang sangat gelapnya hidup kita, tanpa cahaya, tanpa ada petunjuk, seperti binatang yang tersesat. Subhanallah. Dan juga Al-Quran awalnya di seluruh negara Arab. Setelah itu kemana? Menyebar ke seluruh dunia. Ke ujung timur dan ke ujung barat. Semua ini terbuka di bulan Ramadan, di mana keberkahan tersebut kita rasakan sampai di hari kita sekarang ini. Ya. Dan juga dua hal yang telah kita sebutkan tadi merupakan keutamaan bulan Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita umat muslim sebagai nikmat terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu tughlaqu fihi abwabul jannah," akan diganjar oleh Allah seperti kita beramal dalam 1000 bulan. Malam tersebut, dari malam Lailatul Qadar tersebut, maka dia telah diharamkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah terjauhkan dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari hadis ini, ya. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bahwa Allah mewajibkan puasa di bulan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa ya, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum di ayat Al-Qur'an, berarti itu bermakna apa? Kalian pasti akan jadi orang yang bertakwa. Kalau kalian mengerjakan siyam yang diwajibkan oleh Allah, hanya aku yang mengganjarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama yatruku ta'amah wa syarabah min ajli. Sesungguhnya dia, orang yang berpuasa tersebut, meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya karenaku. Disebabkan karena mencari rahmatku. Fasiyamuhu lahu, maka puasanya tersebut yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa melipat gandakan ganjaran dari puasa manusia tersebut atau seorang muslim.
Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada suatu ini terus diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan penekanan bahwa kita harus berganjaran hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hadis yang lain, wa man qama Ramadan, orang yang salat tarawih di sini disebutkan. Tadi kita menyebutkan orang yang salat malam di malam Lailatul Qadar. Ini hanya satu malam dalam 30 hari atau 29 hari dalam satu bulan. Tetapi wa man qama di sini qiyamul lail, tarawih di sini setiap hari datang di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan setiap tarawih di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai ketinggalan satu hari pun kita tidak sholat tarawih. Jangan sampai satu kali pun tidak sholat tarawih. Kalau kita tidak dapat sholat, ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni seluruh dosanya, kata Rasulullah SAW, yang dimana hadis ini semua diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan ma'asyiral muslimin untuk orang yang berpuasa, dia memiliki dua kesenangan. Farhatun hina yuftir. Kesenangan yang pertama adalah ketika dia berbuka, yaitu ketika dia berbuka, maka dia telah senang karena dia telah menyempurnakan puasa. Di dalam Al-Quran tersebut, orang yang Allah ampuni dosanya dan Allah bebaskan mereka dari api neraka. Ya. Dan di dalam hadis ini juga mengandung makna agar kita bersegera untuk memanfaatkan waktu-waktu yang utama tersebut saat mendekati berbuka puasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah agar mengijabah doa-doa kita dan menyampaikan segala hajat kita. Wal Ghafurur Rahim. Maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, terhadap yang dia meninggalkan makanan dan minumannya, Allah tidak butuh terhadapnya. Allah tidak butuh. Maksudnya apa? Allah tidak akan mengganjarnya dengan pahala. Allah tidak akan mengganjarnya dengan pahala. Ini kita harus hati-hati ketika kita berpuasa ini. Jangan sampai kita menggibahi orang lain. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga sampai kita mendengar. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita orang